Pemohon 01 hadir 12 orang, 11 kuasa hukum dan 1 dari THN. Kami perkenalkan di sebelah kiri saya rekan Bambang Wijoyanto, dilanjut rekan Refli Harun, Syahid Musyafi, kemudian di belakangnya dari THN Bapak Taufik Basyari, kemudian rekan Sugito, Yance Aswin, rekan Wakil Kamal, Anwar Syah Tarigan, Teti Diansari, Randi Maulana, dan yang terakhir Andi Putri Sekarlangit, yang mulia. Terima kasih. Baik, Pak Heru, terima kasih. Dari kuasa hukum nomor 2, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Dari kami hadir 14 kuasa hukum. Sebelah kanan saya Saudara Sidrido. Sebelah kiri Dr. Magdir Ismail. Kemudian Profesor Henry Yosodiningrat. Di belakang ada Dr. Ibdal Kasim. Kemudian Saudara Ignatius Andi, Roni Talapesi, Heru Herdian Muzaki, Vincentius Mendrova, Tama Satria Langkun, kemudian Raditya Aristodiningrat, Farida Hanum, Nanang Noviansyah, dan Pasang Haro. Dan saya sendiri Todung Mulya Lubis. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Mulia, terima kasih. Dari termohon, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir prinsipal untuk sidang pagi ini yang mulia, Komisioner KPU, Bapak Idam Kholik, Bapak Muhammad Afifuddin, Bapak Agus Melas, kuasa hukumnya yang hadir yang mulia, Muhammad Ruliandi, Zaharu Arkom, saya Hifdil Alim yang mulia, staf KPU yang mendampingi ada Bapak Romi Maulana, Bapak Lukman Hakim, Bapak Andi Bagus, dan Bapak Mega Yuda yang mulia. Baik, Pak Ketua nggak hadir. Di dalam perjalanan yang mulia. Baik, nanti ini penting karena kan yang menghadirkan untuk pembuktian KPU dan Bawaslu kan dijadwalkan pagi ini. Dari pihak terkait silakan diperkenalkan yang hadir. Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak terkait dari Prabowo Gibran, yang pertama hadir Profesor Yusril Iza Mahendra, sebelah kanan saya, Profesor Otto Hasibuan, sebelah kanan paling ujung adalah Dr. Fahri Bahmid, di bagian belakang ada Profesor Ose Kaligis, ada Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nikolai Aprilindo, Arfa Gunawan, Dr. Mehbob, Raka Gani Pisani, Hidayat Bostam, Raihan Hudiana, Luhut Parlinggo Mansiahaan, Rifai Kusuma Negara, dan saya sendiri Maulana Bungaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Maulana. Dari Bawaslu silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Puadi, Komisioner Bawaslu RI hadir di sini. Kemudian Bapak Toto Haryono. Yang mendampingi kami ada Deputi Teknis Pak Labayoni. Kemudian Pak Agung Kepala Biro Hukum, tenaga ahli Kurniawan, dan juga staf Agustinus Seto. Saya sendiri Rahmat Bagja yang mulia. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan agenda persidangan pembuktian untuk termohon KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu akan mengajukan
bukti saksi dan ahli. Untuk KPU 1 orang ahli, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kesworo, dan 2 orang saksi, Yudhistira Dwiwardana, Asnar ST PhD, dan yang kedua Andre Putra Hermawan ST MCS. Sedangkan untuk Bawaslu, ahlinya adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid SIP MSI. Kemudian saksinya ada 1 Iji Jailani, 2 Haridar Darmanto, 3 Nurholik, 4 Sahroji, 5 Jaki M. Jamjam, 6 Umi Iliana, dan 7 Badrul Munir. Ada 7 saksi. Betul ya dari KPU, betul ini? Tidak ada perubahan Pak? Tidak ada yang mulia. Bawaslu? Baik, untuk dari saksi dari KPU, ini bukan bagian dari komisioner ataupun petugas PPS. Untuk saksi? Untuk saksi yang mulia, untuk Bapak Yudhistira bukan bagian dari KPU, untuk Bapak Andre bagian dari sekjenan yang mulia. Bukan petugas pelaksana KPPS tidak yang mulia. bukan. Kalau dari Bawaslu, ini bagian dari Bawaslu yang ada di provinsi maupun di daerah. Iya, betul yang mulia. 1 baik. TA dan Yang mana saja ini? semuanya. 1 TA, Iji Jailani, Haridirmanto, Badrul Munir, Nurholik, Sahroji, Zaki, dan Umi adalah komisioner Bawaslu Provinsi yang mulia. Semuanya ya? Iya, yang mulia. It only takes 3 simple steps to launch your first ad campaign on TikTok. Iya. Tenaga ahli bukan kan ya, bukan komisioner kan? Baik. Kalau begitu yang disumpah hanya tenaga ahli untuk Bawaslu, Iji Jailani, sementara yang saksinya KPU semua disumpah, termasuk ahli dari Bawaslu maupun KPU. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Supaya diminta maju ke persidangan ke 1 Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid, ahli, kemudian Iji Jailani, saksi dari Bawaslu, kemudian Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu, Yudhistira, dan Andre Putra Hermawan. Tolong diatur itu Bawaslu ke sini, KPU yang sebelah sini. Bawaslunya ke sana. Agak ke sana, geser ke sana. Ya, ini sini untuk KPU. Dipisah antara ahli dan saksi. Yang ahli mana, saksi Ahli mana? yang mana? Yang saksi jadi 1. Prof. Marsudi yang mana? Oke, ya dipisah. Ya. Bapak saksi kan? Ke sana nggak apa-apa karena lapasnya sama. Prof. Marsudi agak ke sini. Baik, untuk memandu lapas sumpah dimohon untuk ahli dan saksi karena agama Islam semua. Yang mulia Bapak Ridwan Mansur. Terima kasih yang mulia Ketua. Ahli dulu atau saksi dulu, silahkan. Ya, untuk para ahli, ya, dan juga geser dulu. ya, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Untuk saksi, untuk para saksi, ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah,
saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke luar, karena nanti yang didengar pertama tentunya dari ahli KPU ya. Iya, Yang Mulia. Profesor Muhammad. Profesor Marsudi. Yang Mulia. Profesor Marsudi dulu. Sebelum didengar keterangannya, nanti ketika memberi keterangan untuk para komisioner yang tadi memang tidak kami lakukan penyumpahan karena mereka adalah penyelenggara yang sudah melekat sumpah ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti akan kami jelaskan pada saat mendengar keterangan saksi di masing-masing yang bersangkutan. Untuk memandu jalannya pemeriksaan ahli maupun saksi, mohon dibantu Yang Mulia Pak Wakil Prof. Saldi, silakan. Majelis, mohon izin majelis dari pemohon. Silakan Pak Bambang. Ada satu hal nih, dalam catatan kami, ahli ini adalah juga komisaris independen PT Telkom. Apakah betul begitu? Kalau iya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli di sini? Dan dalam catatan kami, beliau juga 2019 pernah jadi ahli juga ya di majelis yang sama. Jadi mohon izin untuk Bapak ada betul apa yang disampaikan itu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya selesai sebagai komisaris Telkom tahun 2021. Oke. Dan sekarang saya tidak menjadi komisaris Tidak ya. Telkom. Jadi tidak perlu izin ya Bapak ya. Baik. Ada satu lagi. Apakah masih mengajar di Prasetya Mulia? Saya mengajar sebagai dosen part-time di Prasetya Mulia. Oke. Tidak ada izin dari Prasetya Mulia atau surat rekomendasi semacam itu? Tidak, karena saya dosen part-time di sana. Oh, saya serahkan. Iya, nanti dipertimbangkan Pak Bambang. Terima kasih. Baik. Silakan Prof. Saldi. Saksi masih ada yang di dalam. Saksi yang akan didengar nanti. Keluar semua sudah? Baik. Dari Bawaslu? Komisioner masih ada. Suruh keluar Pak, keluar. Baik, silakan Yang Mulia. Terima kasih Ketua. Prof. Marsudi, sesuai dengan ketentuan bahwa kesaksian ini akan diberikan atau keahlian ini akan diberikan dalam waktu sekitar 20 menit. Jadi presentasinya lebih kurang 10 menit, nanti ada waktu pendalaman lebih kurang 10 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati teman-teman dari pemohon terkait dan termohon, serta Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, nama saya adalah Marsudi Wahyu Kesworo, dan seperti disampaikan oleh pemohon tadi, 2019 saya juga ada di majelis ini menjadi saksi ahli waktu itu soal situng. Mungkin beberapa hakim konstitusi yang 2019 menyidang waktu itu sempat lihat saya, atau mungkin masih ingat saya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan majelis yang mulia, saya diminta oleh KPU untuk memberikan sebagai ahli, pendapat ahli mengenai Sirekap. Nah, di presentasinya bisa ditampilkan? Mohon izin menampilkan slide. Jadi, kenapa? Ini setiap tahun sejak 2004, ketika pertama kali teknologi di komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang. Artinya apa? Ekstrimnya seandainya Sirekap itu tidak ada pun, sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara. Karena kita lihat dalam perhitungan suara itu seperti apa. Tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam,
masalahnya, maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang Sirekap ini. Saya memang Sirekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya, karena kalau 2019 saya hitung masih banyak terlibat, tapi 2024 saya agak agak naik gunung begitu, tidak turun gunung lagi, tapi karena masalah-masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa Sirekap itu. Nah, informasi tentang Sirekap saya lebih banyak dapatkan dari teman-teman dari developer, sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya Sirekap, Bapak, Ibu, dan Yang Mulia bisa mendalami dari developer. Nah, Sirekap itu apa sih? Jadi saya ambil dari undang-undang, dari peraturan KPU nomor 66, sebetulnya Sirekap itu adalah sarana untuk, pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara. Jadi publikasi dari kedua hal ini, tapi serta juga alat bantu untuk rekapitulasi. Jadi dia adalah alat bantu. Nah, arsitektur Sirekap sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas. Ada dua, yang pertama Sirekap Mobile. Sirekap Mobile itu adanya di HP. Itu aplikasi yang kemarin ditampilkan itu ada semuanya Sirekap Mobile itu. Yang ada di KPPS. Jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data, itu adalah Sirekap Mobile. Yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya, karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam Sirekap Web. Nah, di Sirekap Web inilah kemudian data direkapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebetulnya flow-nya adalah data itu masuk dari Sirekap Mobile. Kemudian Sirekap Web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, rekapitulasi, dan sebagainya, dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web, dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, Yang Mulia dan Bapak Ibu sekalian, problem pertama dari Sirekap Mobile, jadi supaya clear saya sebut sebagai Sirekap Mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil, yang isinya dibuat dengan tulisan tangan, menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu. Kalau situng dulu itu angkanya di entry manual, sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya. Maka teman-teman developer untuk Sirekap ini menggunakan secara otomatis. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di-scan, kemudian di-capture, kemudian dirubah menjadi angka. Nah, disinilah problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan, dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus. Bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, 1 ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu, optical character recognition itu, kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99%. Jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Nah, paling tinggi itu sekitar 92-93%. Jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirekap Mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang,
ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah, sistem machine learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah, jadi 3 masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa yang bisa menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web itu antara angka dengan C1 bisa berbeda. Nah, tetapi karena Sirekap ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera untuk mengkoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga makin lama errornya, kesalahannya makin lama makin sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian dan yang mulia, ini juga contoh masih ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu sehingga ketika di-scan itu menjadi tidak akurat angka-angkanya. Nah, tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan Sirekap, mari kita lihat hasil Sirekap dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di-develop. Jadi Sirekap termasuk Sirekap melalui proses seperti ini. Jadi pertama, developer itu membuat aplikasi, kemudian dilakukan testing, diuji sampai nanti software itu diyakinkan bagus, berjalan dengan baik, baru kemudian dideploy atau diinstal. Nah, diinstal inilah terjadi tadi masalah ketika HP-nya beda-beda dan sebagainya itu kemudian bisa timbul masalah di sini. Nah, setelah diinstal baru kemudian dilakukan audit, dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu ada tahapannya, tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic audit. Kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana baru bisa dilakukan forensic audit. Sama dengan di bidang-bidang yang lain, kalau tidak ada kejahatan tidak mungkin ada audit forensik. Nah, apakah di Sirekap ada kejahatan? Saya hanya ingin menampilkan data saja, saya tidak akan banyak cerita. Saya bandingkan hasil KPU dengan yang pertama dengan lembaga hitung cepat. Kalau kita lihat di sana, lembaga hitung cepat ini, 12 lembaga hitung cepat ini, angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil Sirekap maupun dari hasil KPU 360. Rata-rata error, kalau kita lihat di angka tadi, kalau kita ratakan errornya itu hanya 0,07%. Jadi 0,1%-nya saja tidak sampai, hanya 0,07%. Perbedaan rata-rata antara hitung cepat dengan hasil perhitungan manual. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa hitung cepat itu kan sampelnya hanya 2.000 TPS. Sementara TPS kita 822.000. Apakah valid begitu? Nah, ada yang tidak percaya pada statistik, masalahnya begitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan, kalau ini dari statistik dengan sampling, kita lihat bagaimana dengan real count yang lain. Jadi masyarakat sipil yang dimotori oleh para tokoh-tokoh, mungkin ada beberapa ada di ruangan ini, membuat berbagai macam perhitungan real paralel dengan Sirekap. Ada beberapa, lebih dari 10 kalau nggak salah, tapi saya ambil 3 saja yang besar. Yang pertama adalah kawal pemilu 2024. Ini dipelopori oleh NetGrid, KIP, ICW, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sangat respectable di Indonesia. Sehingga hasilnya juga mestinya bisa kita hormati. Yang kedua adalah Jaga Suara 2024. Ini juga dipelopori oleh beberapa tokoh nasional, para ahli pemilu juga, mantan anggota KPU juga ada di sana, dan beberapa lembaga-lembaga yang juga respectable di Indonesia. Yang ketiga adalah Jaga Pemilu 2024. Ini lebih luas lagi, ada beberapa ketua BEM di sana, dan beberapa yang lain. Nah, mari kita lihat dari 3 ini hasilnya seperti apa. Ini bukan
hitung cepat, tapi ini adalah real count, hitung nyata. Pertama dari perbedaan antara kawal pemilu, jaga suara dengan jaga pemilu dengan KPU juga sama, tidak terlalu jauh. Yang paling tinggi di sana adalah hanya di jaga pemilu, karena jaga pemilu itu melakukan pembulatan. Jadi angka persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya tidak banyak. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya karena sampel hanya 2.200 TPS, tapi ini adalah real count, artinya perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan KPU itu tidak berbeda jauh. Nah, kenapa sampai terjadi masalahnya kemudian sampai kita harus bersidang hari ini, Yang Mulia dan Bapak Ibu sekalian? Karena proses Sirekap ini tadi seperti saya sampaikan, dari Sirekap mobile masuk ke Sirekap web, kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web. Pada waktu mungkin Yang Mulia beberapa, kalau yang pernah ikut sidang di 2019, saya sudah menyampaikan waktu itu mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu. Jadi data itu dibagi dua seperti ini ya misalnya. Jadi yang sudah verified itu tampillah di web. Yang belum verified itu di pending dulu, dimasukkan ke tempat sementara dulu sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada. Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa untuk tahun 2029, biar tidak ada lagi sidang soal Sirekap, gitu. Maka mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini dan termasuk 2019 yang lain. Jadi hanya menampilkan data yang valid saja. Yang belum valid ditunda dulu. Demikian saya kira Yang Mulia untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marsudi. Silakan. Itu kalau di belakang nggak kelihatan ya dari depan duduknya. Bisa nggak salah satu anggota KPU-nya pindah? Ya, yang di depan supaya Pak Marsudinya bisa duduk. Nah, kuat Pak, nanti jangan-jangan lebih awal buka puasa nanti. Kan 2019 yang lalu kan saya cerita, saya ini praktik tai chi tiap hari, mungkin masih ingat ini ya. Dulu kan bukan bulan puasa, Prof. Sama aja, ya. Tiap minggu juga puasa. Oke, terima kasih kalau bersedia. Silahkan dari termohon mendalami ahlinya. Ringkas saja Pak Azim. Terima kasih Majelis. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli Prof. Marsudi. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor 3, sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam Sirekap itu menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika KPU tidak menampilkan pie chart atau hasil pembacaan UCR itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut bahwa polanya kok sama ya perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini Sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini ahli. Nah yang kedua, di Prof. dalam Marsudi bisa dicatat ya, nanti akan semuanya bertanya dulu baru Bapak Prof menjawab. Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto form C hasil plano yang kemudian diunggah ke tampilan publik Sirekap dalam info pemilu itu adalah faktor kualitas penulisan di dalam formulir tersebut. Nah, soal ini mohon dieksplor lagi Prof supaya kemudian kita sama-sama memahami sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan dalam foto itu dengan hasil pembacaan UCR-nya itu katakanlah berbeda, yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan ini suara kok
naik turun dan seterusnya, atau berubah. Saya kira dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim. Silakan dari pemohon. Siapa yang mau mewakili? Satu Mas Bambang, yang lain Refli Harun. Silakan. Terima kasih Prof. Prayudi. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir bahwa mestinya sistem di web Sirekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya, Prof ya? Dan kalau tidak diverifikasi, maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian Sirekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Bisa. Sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Itu kedua. Ada slide? Oh ya. Bisa. Signal sudah ada. No signal. Sambil nanti saya kasih slide sambil saya cicil supaya prosesnya. Ya, nanti silakan. saya akan jelaskan lagi. Ini pindah ke Refli Harun dulu. Belum. Saya lanjutkan supaya Iya. jalur pikiran saya. Jangan terlalu banyak, nanti lebih banyak daripada ahli pula nanti pertanyaannya Pak. Silakan. Karena ini penting. Belum ya. Oke, saya lanjutkan lagi nanti sambil balik lagi. Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya Fakultas Hukum jurusan ini belum ada, Prof. Jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau diberi akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah ya? Belum. Untuk menguji originalitas hasil yang difoto itu, yang katanya kemudian dari Sirekap, dari mobile apps itu dikirim kepada Sirekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk 03, metadatanya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan otentisitas dari hasil yang dikirimkan itu? Ini ada. Itu bagian kelima itu. Saya seneng ganjil jadi ada dua lagi.
Sudah ini Pak Bambang, Oke. silakan Ini dijelaskan. slide atasnya dulu, slide keempat. Prof, itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga, saya lupa. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap itu bermasalah. Dan ini kita dapatnya ribuan. Saya nggak mau sebut ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi satu lagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ? Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. Coba slide nomor 2. Terus. Lagi. Ini, yang tadi, yang atasnya lagi. Baik mobil apps maupun Sirekap seharusnya kan memiliki ini. Ahli. Keamanan data, transparansi dan akuntabilitas, serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi dan akuntabilitas, dan audit dan verifikasi? Itu ada masalahnya di situ. Pak Bambang cukup ya? Karena di 7, Prof. Satu lagi berarti. Jangan nanti jatah Refli Harun jadi hilang dong. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan? Silakan KPU. Diklarifikasi dulu, karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silakan. Kami cek dulu. Ya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Belum ya diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli ya, ahli 03 yang saya lihat dari videonya YouTube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin nggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraudnya misalnya, itu satu. Kemudian kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka, bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan, angkanya nambah. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170, kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Salah itu kedua. Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 500 ya, itu yang contoh yang tadi saya katakan 154.541 sebelum Sirekap ditutup, dan itu mungkin lebih banyak lagi, bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca. Itu mungkin enggak? Itu tidak ada fraudnya, itu sekedar technical error gitu, tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah yang terakhir tadi, yang pertama, itu betul nggak ada keputusan KPU nomor 345 itu? Karena begini, nanti Pak Refli itu enggak ahli yang menjawab ya, itu dijelaskan oleh KPU. Ya enggak, saya mau tanyanya begini, tanyanya adalah apa yang membuat Sirekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam 3 tahun? Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan? Itu pertanyaan saya. Cukup ya? Cukup? Ya. Ada satu lagi yang penting mungkin, ditemukan 204 juta DPT dari black web market, dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap. Padahal KPU adalah wali datanya.
itu sejak dari DPT. Dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu. Oke, cukup Pak Bambang. Terima kasih. Iya. Silakan pemohon 2. Pemohon 2 akan diwakili oleh Saudara Magdir dan Saudara Henry. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, kami kebetulan kemarin sudah mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta kami. Salah satu yang saya ingin tanya kepada saudara ahli dari hasil penelitian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen atau fakta-fakta berhubungan dengan Sirekap ini yang saudara lakukan, apakah saudara juga menemukan perubahan-perubahan data pada TPS yang tidak sedikit, kalau menurut saksi kami kemarin, itu sekitar ada yang sampai 400 ribuan TPS. Ya. Nah, apakah perubahan-perubahan ini menurut saudara ahli bisa divalidasi? Ya, karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli, validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di Sirekap ini. Fitur validasinya yang tidak ada. Ya, jadi sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Bahkan menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa di-stop ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini. Nah, ini pertama yang saya ingin tahu dari saudara ahli. Kemudian yang kedua, kami juga ingin tahu apakah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, saudara ahli menemukan anomali ya terhadap hasil Sirekap ini. Meskipun betul seperti dikatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu, ya, tetapi bagaimanapun juga alat bantu ini kalau tidak bisa divalidasi dan tidak akurat, ya, ini kan akan mencelakakan hasil. Sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kami proses itu penting untuk melihat hasilnya nanti. Nah, ketika tidak divalidasi ini yang kami mau minta saudara ahli, apakah saudara juga menemukan anomali terhadap hasil dari Sirekap yang selama ini digunakan oleh KPU? Apalagi secara real kita bisa lihat dan kita ketahui bahwa pada titik tertentu ini ditutup oleh KPU. Meskipun dari ahli dan dari saksi yang kami tampilkan dalam diskusi-diskusi kami, mereka masih bisa melihat sampai terakhir kemarin apa yang terjadi dengan Sirekap ini. Ada data-data, perubahan-perubahan data itu masih juga terjadi. Kemudian saudara ahli ya, tadi saudara menerangkan bahwa yang masuk atau disampaikan melalui Sirekap ini adalah dari mobile HP yang dikatakan tadi itu di-scan. Ya. Nah, yang kami ingin tahu dari saudara ahli, apakah akan ada perbedaan kalau hasil scan dengan hasil foto? Karena sebagaimana ditunjukkan oleh saksi kami kemarin, pada bagian cukup banyak yang mereka menemukan, hasil scan itu bahkan ada rambut di halaman-halaman tertentu, sehingga ini menurut kawan-kawan itu tidak bisa dibaca secara akurat. Itu yang ketiga. Kemudian satu lagi menurut hemat saya, berkenaan dengan penggunaan Sirekap dan dikaitkan atau disandingkan dengan penghitungan secara berjenjang. Ya. Apakah menurut hasil bacaan saudara ahli,
ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan, tidak bisa dilakukan ya semacam utak-atik ya. Ketika mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten atau ke provinsi hingga ke pusat. Nah, kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin, seperti saya sampaikan di awal, begitu banyak hal-hal yang menurut hemat kami, ya, audit forensik itu harus sudah dilakukan. Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita. Cukup ya, Pak Magdir ya? Baik, cukup. Terima Silakan kasih yang dari berikut. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja. Tadi saudara ahli ada menyebutkan tentang human error atau technical error ya. Pertanyaan saya, untuk mengetahui siapa yang menginput, kemudian kapan diinput di dalam Sirekap itu, dengan cara apa? Karena sampai sekarang nggak ada yang tahu.